Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Dinda dan Dialog Eksklusif. Kali ini kita membahas seputar jelang Liga 2 PSIS Semarang. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Yoyo Sukawi selaku CEO PSIS Semarang. Halo Bapak. Selamat sore, Pak. Apa kabar, baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Ada Ibu juga di sebelah. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana kabar nih Bu? Sehat ya Pak ya? Pak Yoyo, ini untuk pertandingan Liga 2 nantinya nih Pak. Kira-kira kapan pastinya diselenggarakan? Karena mengingat Liga 1 kemarin kan sempat beberapa kali perubahan jadwal. Kalau Liga 2 ini pastinya kapan nih Pak? Ya, Liga 2 ini insya Allah pasti akan bergulir, walaupun tanggalnya belum ditentukan. Tapi ada antara-antarnya antara bulan April sampai awal Mei. Itu maksimal itu sudah harus bergulir. Tapi Ketua Umum memastikan bahwa Liga 1, Liga 2 untuk 2017 akan dilaksanakan. Oke, untuk tempat pertandingan nih Pak, lokasi sendiri, dengar-dengar ada dua alternatif nih Pak. Kalau nggak di Magelang, yaitu di Kendal. Kira-kira mana nih Pak yang untuk mumpuni pertandingan ini nanti? Sebenarnya kalau Magelang enggak. Jadi kita apabila nanti tengah tahun stadion ini dibongkar keseluruhan, PSIS akan pindah home base di Kendal. Lalu pilihan yang kedua adalah di Stadion Citarum. Ya, tergantung lawan nanti akan dihadapi siapa. Apabila kita ketemu tim tamu yang mempunyai basis supporter besar, tentu saja kita akan main di Kendal. Ya, tapi kalau tim tamu itu nggak punya basis supporter, kita akan main di Citarum. Kita lihat ke depannya nanti sebagai apa ya Pak ya. Oke, untuk persiapan Liga 2 nanti sendiri seperti apa Pak? Sudah sejauh mana ini Pak? Kita persiapan Liga 2 ini masih bongkar pasang terus. Banyak pemain datang dan pergi, banyak yang direkrut, juga banyak yang dicoret, ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nggak ada masalah, itu dinamika persiapan memang seperti itu. Tapi PSIS prinsip, karena kita target adalah juara, target lolos ke Liga 1, pemain, pelatih, official, manajemen semuanya sungguh-sungguh mempersiapkan tim terbaik untuk Liga 2 2017 gitu. Oke Pak, selain persiapan laga uji coba Pak, mungkin ada yang lainnya Pak untuk memperkuat tim PSIS Semarang nih Pak? Ya, kalau kita sekarang mengusung semangat itu apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya from history to glory. Jadi ini sekarang ini saatnya PSIS untuk bangkit. Mengingat sejarah panjang kita itu adalah PSIS adalah tim yang disegani di Liga Indonesia. Jadi tahun ini kita membawa semangat bangkit. Ya gitu Pak. Dari segi pemain nih Pak, kita kalau lihat kemarin ada Marindo nih sempat hengkang nih Pak sebelum pertandingan. Kira-kira berpengaruh nggak sih Pak untuk kekuatan tim itu sendiri? Mengingat Marindo ini kan cukup mumpuni Pak skillnya Pak. Ya. Kalau kekuatan tim sebenarnya PSIS tahun ini sudah jauh lebih merata daripada tahun-tahun 2014, 2015. Tahun ini jauh lebih baik. Tapi menyatukan pemain-pemain bagus menjadi tim yang bagus itu lebih sulit daripada kita menyatukan pemain-pemain yang baru, yang muda-muda. Nah ini PR seorang pelatih Pak Subangkit dan juga kawan-kawan manajemen untuk bagaimana bisa meramu tim yang diisi pemain-pemain bintang itu bisa menjadi baik. Ya. Kira-kira udah ada penggantinya belum Pak untuk Marindo nih Pak? Kalau striker kita sebenarnya sudah ada beberapa gambaran. Tapi sebenarnya kita mungkin lupa bahwa Johan itu sebenarnya kan striker bintang juga kalau di divisi utama. Lalu Hari Nur itu juga nggak main-main. Dia itu incaran tim ISL. Gitu. Sebenarnya kita sudah punya striker berlebih. Kita mencari satu striker lagi itu untuk backup mereka berdua. Jadi bukan mencari striker untuk melampaui mereka. Nah, jadi nggak ada masalah. Mariando mundur ataupun nanti ada gantinya lagi, nggak ada masalah. Kami masih punya satu pemain lagi, pemain bagus, pemain bintang yang akan kita persiapkan menjadi ikonnya PSIS Semarang. Memang belum kita munculkan. Nah, tapi tunggu sebentar lagi, insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan launchingkan pemain itu, insya Allah nanti bisa mengangkat tim. Untuk gebrakan juga ya Pak ya. Pak, untuk regulasi nih, ada regulasi baru Pak untuk Liga 2 khususnya. Hanya bisa memakai jasa pemain 5 pemain di atas usia 25 tahun. Sebenarnya mempengaruhi sendiri nggak sih Pak untuk pertandingan nantinya? Ya, kalau itu jelas mempengaruhi persiapan semua tim ya, tapi nggak ada masalah. PSIS dari dulu, 2012, 2013, 2014, kita selalu mengutamakan pemain muda. Nah, jadi memang regenerasi pemain-pemain muda kita bagus. Untuk tahun ini kita masih memiliki kuota satu lagi untuk kuota di atas 25 tahun. Artinya dari 25 pemain yang sudah kita kontrak itu 20 pemain
itu adalah di bawah 25 tahun. Rata-rata 22, 23. Sebenarnya kita nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang persepsi masyarakat itu orang yang berusia di atas 25 tahun itu adalah pemain bintang. Padahal belum tentu gitu. Justru pemain-pemain sekarang itu, pemain-pemain di bawah 25 tahun, itu harganya lebih mahal daripada pemain di atas usia 25 tahun. Iya, sebenarnya kita gudangnya banyak sekali. Kalau boleh bicara bahwa kita punya bintang di lini belakang banyak. Seperti Rio, itu. Lalu Haudi, lalu Tegar, gitu. Lalu Aan. Ya, ada pemain seniornya 6. Di lini tengah juga banyak sekali Ahmad Agung, lalu juga ada Sadam, ya kan? Lalu di sisi kanan ada Juni Riyadi, ya kan? Di sisi kiri ada Dani Raharja. Ini bintang-bintang semua. Itu kalau kita lepas ke klub lain itu sebenarnya sudah bisa menjadi bintang utamanya. Untuk ini Pak, saat ini kan PSIS lebih mengutamakan untuk pemain muda nih Pak. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau saya senang sekali, karena begini Mbak. Kalau kita perhatikan timnas Indonesia itu kan orangnya itu aja, orangnya itu terus strikernya Bambang Pamungkas, terus kenapa nggak ada yang lain gitu. Begitu Ketua Umum PSSI memberi kebijakan bahwa sekarang kita harus pakai pemain muda, ISCA atau Liga 1 harus pakai pemain usia 23. Baru sebentar, nggak ada setengah tahun sudah muncul Febri Persib Bandung kan, itu istimewa kan itu. Itu kalau kemarin tidak dipaksa harus pakai pemain muda kan dia nggak bisa, nggak diberi kesempatan gitu. Lalu muncul lagi seperti Andi Firmansyah, itu luar biasa sekali. Harapan kita timnas kita besok itu anak-anak muda, karena yang masih segar gitu. Karena kita nggak kekurangan pemain kok. Ya. Oke Pak, Pak Yoni selaku Esko PSSI Jawa Tengah nih Pak. Kira-kira menurut Bapak ke depan nih, dunia persepak bola Indonesia seperti apa Pak? Apakah akan bisa lebih maju, lebih baik atau gimana? Mengingat beberapa akhir ini kan beberapa masalah ada ya Pak ya, seperti kasus sepak bola gajah kemarin. Menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, memang kita ada untuk perbaikan PSSI itu ada banyak bidang, hampir di semua bidang. Yang pertama adalah kita akan melawan mafia. Ya, mafia itu kita lawan mulai dari atas, tengah hingga ke bawah, ke akar rumputnya. Kemarin di beberapa pertandingan Piala Presiden sudah tertangkap kan beberapa itu orang yang berusaha mengatur skor gitu kan, ditangkap. Juga ada di pertandingan uji coba. Karena kita juga dibantu oleh Pak Condro Kirono, itu salah satu ekco dari kepolisian. Ya, itu sangat membantu sekali. Karena kita ingin memberantas mafia itu. Juga kita ingin mengembangkan tadi yang pemain-pemain muda, kita beri kesempatan sehingga akan muncul bibit-bibit baru. Juga yang terakhir kita akan memberdayakan timnas. Jadi ternyata begini, banyak orang berdarah Indonesia itu dia nggak nyaman main di Indonesia. Dia lebih senang main di timnas Belanda, timnas Italia, timnas Chile, dan lain sebagainya. Padahal mereka punya darah Indonesia. Inilah yang berusaha kita sampaikan. Kenapa kamu nggak kembali? Gitu. Ternyata banyak sekali ini, Mbak. Bukan naturalisasi, tapi mereka kembali ke Indonesia. Itu yang sebenarnya. Oke Pak Yo, terima kasih Pak untuk waktunya dan informasinya nih Pak. Semoga PSIS Semarang nanti di Liga 2 bisa menjadi pemenang ya Pak ya. Ibu juga terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi dialog eksklusif dengan Bapak Yoyo selaku CEO PSIS Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adinda, Semarang TV.